Yo brother temporarers, welcome back to my project iseng-iseng channel. Nah hari ini tunggu, sapa penggemar dulu. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat aja ya. Oke, yang pertama gua mengucapkan selamat hari Natal 2020 bagi kalian yang merayakannya. Ya, ini video gue buat tuh pas tanggal 25 Desember 2020. Ya gue tahu gue uploadnya pasti akan jauh dari tanggal yang gue buat, jadi sorry berat. Jadi selama ini video-video yang gue buat tuh memang gue buat itu apa ya, untuk uploadnya itu memang rentangnya biasanya tuh agak jauh sih, karena gue mesti ngedit dulu, gue mesti review dulu gitu loh. Jadi buat video itu nggak semudah yang kita kira lah gitu ya. Jadi pokoknya nggak semudah memberikan telapak kaki lah pokoknya gitu lah. Oke, nah jadi apa yang akan gue ganti hari ini? Nih, yang akan gue ganti hari ini adalah set tuh. Yep, knalpot all new NMAX. Nah, jadi gue akan mengganti knalpot all new NMAX gue dengan salah satu knalpot aftermarket yang lagi heboh-hebohnya sekarang nih. Ini kalau kata orang nih udah paling top lah untuk penampilannya, untuk performanya, untuk soundnya. Nah, jadi gue rasa kalian juga udah tahu ya. Ya, betul sekali, knalpotnya itu adalah Rob One. Nah, Rob One yang mana ya? Ya, yang ini. Nah, biasa. Aduh, kita langsung unboxing aja. Oke. Jadi Rob One yang gue ganti ini itu yang bilangnya habis sih, ada gue liat di online tuh ada yang bilang mega bass lah, boom bass lah, apalah nggak ngerti lah gue, pokoknya knalpot aja. Oke, jadi yang gue ganti itu yang seperti ini nih. Nah, gue belinya tuh yang Cup V. Oke, nah ini gue beli second hand ya, jadi bukan yang baru nih. Kalau yang barunya itu terlalu murah dalam tanda kutip, jadi nggak selevel sama gue levelnya itu yang mahal-mahal bro, yang mahal-mahal, nah itu baru level gue ya, tanda kutip tapi mahalnya. Oke berat. Nah jadi seperti ini, kita langsung lihat aja ya. Ini udah kepasang nih tuh ya, masih oke lah tuh, cuma agak karatan dikit nih bagian dalam bawahnya nih ya kan, tapi overall masih rapi. Katanya sih ini yang baru pakai sekitar berapa ya, sebulan di kalau nggak salah. Mampus loh, sebulan atau 2 bulan lah gitu. Nah ini untuk pairnya, ini untuk apa yang namanya gue nggak ngerti nih, packing yang nanti akan nyambung ke head block mesin ya gitu. Oke, nah ini lehernya juga masih oke lah. Overall ini masih bagus, pemakaian sebulan sih soalnya. Oke, jadi itu aja tuh, udah nggak ada lagi busa paling ya. Kalau kalian ada yang mau nih, gue kasih lah giveaway ini. Oke, nah sekarang jadi gue akan coba pasang sendiri nih ya. Untuk pasang knalpot, untuk copot knalpot itu sebenarnya sih bisa dibilang gampang-gampang susah ya. Jadi kalian harus copot ini dulu nih yang pertama. Ini kan dia nyambung, nah ini kan dia nyambung ke kait knalpot 2 nih sama ini. Oke, ini 2 dicopot baut, kemudian ini 1 copot. Nah kemudian yang di bawah, ini bentar nih gue kasih lihat, bentar ya, gue angkat motornya dulu nih. Nah oke berat, ini untuk yang di bagian bawahnya, apakah kelihatan ya? Nah tuh itu kan ada baut tuh 2 tuh. Nah jadi nanti tinggal dicopot itu aja, baru kita pasang. Oke, jadi tanpa banyak basa-basi lagi nih ya, sekarang kita langsung ke pemasangan. Kuy.
Oke brats, ini udah kelepas ya. Jadi cukup mudah. Nah, alat-alat yang kalian butuhkan itu yang pertama, karena gua tadi sudah, kesantung gue. Karena gua tadi sudah, gua udah mengganti baut dudukan knalpot gua dengan yang dari dari Jalu ya. Jadi ini udah baut L nih. Kalau yang belum itu setahu gue kalau nggak salah baut 14 sih kalau nggak salah. Oke. Nah, jadi yang kalian butuhkan itu adalah kunci pas ukuran 14. Nih, ini nanti untuk yang seingat gua ya. Yang ini sih juga 14 nih kalau nggak salah nih. Nah, yang pasti ini 14, yang tadi atas nih baut dudukan knalpot. Oke, ini 14. Ini juga harusnya 14. Kemudian baut, kok baut sih jadi ya? Kunci, kunci 14 ya, itu 3 biji. Kemudian kunci 12. Ini untuk yang nyambung ke blok mesin. Jadi yang kepala sini nih. Mana sih? Nah, ini. Ya, yang sini nih. Tadi. Nah, itu bautnya tuh baut 12. Jadi pakai kunci 12, oke? Nah, setelah udah terlepas seperti ini untuk pemasangannya itu pasang di leher dulu ya. Leher kita pasang dulu ke blok mesin, kemudian nanti baru kita sambungkan silinsernya, baru kita kait dengan per. Oke, jadi sekarang kita pasang lehernya dulu. Oke, diikutin terus. Oh iya berat, sebelum pasang nih gue kasih satu info dulu ya. Untuk pemasangan lehernya ini, untuk packing yang di ujung ini nih, packing kepalanya ya, di leher itu kalian jangan pakai yang standar. Nih, ini yang standar nih bawaan dari pabrikan All New NMAX. Ini dia nggak pas, berat. Tuh. Ini kan kalau kalian lihat nih ada yang agak cekung ke dalam nih, tuh. Nah, ini dia nggak pas. Ini kalau pakai yang standar. Kalian harus pakai yang diberikan dari roponnya langsung. Oke. Nah, ropon yang langsung itu dia kalau kalian lihat nih, tuh. Ini dalamnya kan ada cekungan nih. Ini tinggal kalian pasangnya begini aja nih. Tuh. Ini udah pas. Udah nggak oblak istilahnya. Jadi kalau kalian pasang di bengkel atau ya misalnya pakai jasa orang lain lah ya, itu jangan lupa untuk packing kepala lehernya ini diganti. Karena gue pernah ke satu bengkel tuh, kebetulan ada yang lagi servis, kemudian dia udah pakai knalpot ropon, udah kepasang nih. Nah, jadi pas dicabut itu si bengkel itu juga nanya, ini pasangnya di mana? Di bengkel, dia bilang. Oh, ini harusnya packingnya itu ada kepalanya ini ada pakai packing yang dari ropon, dia bilang. Nah, untungnya packingnya dia itu nggak diambil tuh masih bengkel yang dia pasang, cuman nggak dipasangin. Jadi dia pakai yang packingnya itu yang standaran nih. Sebenarnya sih bisa aja, cuman karena longgar gitu kan agak serem ya, karena ini dia nggak ngepas gitu loh. Jadi pasti kurang bagus lah hasilnya gitu. Jadi akhirnya diganti tuh sama bengkel pakai packing yang bawaan dari roponnya. Oke, sekarang kita pasang ya. Oke berat, sini udah kepasang. Nah, bagi kalian yang pasang sendiri nih ya, perlu diketahui untuk lehernya ini, pada saat kalian pasang di bawah itu jangan langsung dikencingin banget nih, tetap harus bisa kayak gini ya. Jadi jangan langsung benar-benar dikencengin banget. Kenapa? Karena ini kita harus ngukur nih berat untuk silinser ini apakah mentok sini apa enggak. Kita harus cari posisi yang terbaik kan. Jadi ini harus dilonggarin dulu seperti ini. Yang penting bisa begini aja nih, bisa bergerak aja gitu. Oke. Sebenarnya sih kalau kalian mau pasang silinsernya dulu nyambung sini sih nggak apa-apa, tapi menurutku sih lebih susah karena berat. Kecuali kalian 2 orang ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita langsung pasang aja. Ikutin terus. Oke berat, ini udah kepasang nih. Nah, seperti ini ya. Oh ya, tadi untuk baut ininya, ini gue ganti dengan yang baut L yang biasa ya, yang lebih pendek. Kenapa? Karena tadi gue pakai baut ini gini bro. Jadi baut yang di sini nih ya, dudukan knalpot nih yang gantungan yang atas,
Ini gue punya tuh udah bukan original nih. Kemarin gue di Surya Painting, entah kenapa diganti sama dia nih. Jadi kalau menurut dia yang kemarin itu yang original gue tuh dipakai tuh nggak kenceng, nggak nyampe gitu, nggak bisa nyangkut. Jadi diganti nih sama dia nih yang panjangan apa yang pendek kan gue juga nggak tahu deh. Gue nggak perhatiin soalnya baut original sini tuh panjangnya seberapa gitu. Nah, gue pakai yang ini kepanjangan. Jadi dia kan dratnya ini cuma masih ini nih. Sedangkan ini dia tuh dratnya tuh cuma segini doang berat nih. Tuh, jadi segini doang. Kalau tadi gue paksa masuk begini nih, ya udah longgar, jadi nggak bisa kenceng. Makanya nih gue pakai baut yang lebih pendek, gitu. Oke, jadi ini udah kenceng nih semuanya, tuh udah oke. Nah sekarang tinggal kita pasang pernya itu dipasang dua nih, yang atas ini nih, sama yang bawah. Nah ini pasangnya itu harus pakai tang ya, jadi kita nih seperti ini nih, langsung ke pasang deh ya. Nah ini setelah dipasang begini harus kita tarik menggunakan tang, kecuali kalian tangannya punya kekuatan super. Nah seperti ini. Oke, kemudian yang bawah juga sama. Nah udah seperti ini aja berat. Oke, jadi ini dia untuk silinsernya itu yang ke leher, sambung ke leher nih nggak perlu pakai baut, nggak perlu pakai dilem lagi. Ini udah pas banget nih ya dari sananya nih. Jadi tinggal langsung diklep aja. Kemudian setelah udah sampai mentok pas, baru kita pakein per. Ini kan cuma supaya dia tuh nggak ngelonggar gitu. Oke, nah ini udah selesai. Sekarang kita tes suara. Oke brats, ini udah kepasang ya. Jadi seperti ini nih yang udah kepasang ya. Tuh cakep kan. Nah jadi untuk pemasangannya cukup mudah, tapi nggak bisa dibilang mudah sekali juga, perlu effort lah. Yang penting alat-alatnya lengkap, alat-alatnya ada, kemudian ada usaha, ada minat, itu pasti bisa. Oke, jadi nah ini penampakannya seperti ini. Oke, jadi overall sih gue demen. Memang dari awal, dari semua jenis knalpot racing all new NMAX 2020, hanya Rob One model ini yang bener-bener yang pengen gue eksekusi lah. Jadi kalau untuk model lain ya model-model racing pada umumnya lah. Untuk modelnya sih paling mungkin yang kayak model-model Akrapovic itu oke tuh. Cuman kan harga ya gitulah ya, terlalu murah lagi ya dalam tanda kutip. Jadi nggak sesuai lah dengan level gua gitu. Nah jadi untuk kalian yang memang mengincar knalpot racing dengan standar look, Rob One ini yang paling recommended. Oke, jadi kenapa? Untuk alasannya itu yang satu dari segi estetikanya, itu dari look itu memang oke ya. Jadi dia penampakannya itu penampilan seperti standar modelnya. Seperti yang kalian lihat, dia juga model tuh panjang. Nah mungkin bagi kalian yang ingin motornya racing look, ini nggak masuk karena dia modelnya panjang. Kalau dia modelnya lebih pendek aja kan lebih racing look, kan lebih keren gitu. Nah jadi selera ya. Nah untuk penampilan oke, seperti yang kalian lihat, menurut gue sih ini sangat bagus ya. Dia ada dua pilihan nih, ada yang Cup V seperti gua sekarang nih, atau yang Cup X. Kalau Cup X itu yang seperti model Yamaha Xeon yang tahun keluaran kedua lah, generasi kedua. Itu kan dia knalpotnya ujungnya juga udah ada cupnya begini kan. Nah cuman dia cupnya Cup X gitu loh. Nah kemudian kalau dari segi suara, mari coba kita denger langsung ya suaranya ya, bentar. Oke, nah untuk suaranya ini cukup ngebas ya, tapi dia ngebasnya itu masih ngebas halus, nggak ngebas cempreng. Jadi kalau dari segi suara ini juga cukup recommended untuk kalian mungkin yang rumahnya tinggal di perumahan atau mungkin di dalam gang yang sempit. Jadi takut tetangganya kan ngoceh nih. Nah ini udah sangat oke nih. Ini suaranya adem berat, ini gue deketin ya. Mungkin kalau di video seperti ini suaranya nggak terlalu kedengeran ngebasnya sih, jadi kalian harus dengarkan langsung deh. Untuk suara ini gue juga recommended, ini suara langsamnya
Kalau untuk suara ngegasnya seperti ini. Oke, jadi suara ngebassnya seperti itu tadi yang gua ngegas. Nah, jadi untuk suara ini juga sangat recommended ya, Brats. Oke, jadi tinggal kalian aja dipilih mau model seperti apa. Ini yang Cup V-nya seperti ini, dia seperti apa namanya Suzuki Satria View ya ujungnya. Nah, ini penampakan dari sampingnya seperti ini. Oke, jadi yang seperti yang gue bilang ya, dia untuk silencer ini yang modelnya tuh tipe panjang. Jadi dia sampai kalau lihat dari samping itu sampai ke spakbor, sama seperti yang originalnya lah kurang lebih. Nah, untuk knalpot ropoan ini memang dia disinyalir itu yang paling tarikannya tuh paling oke. Kenapa? Karena dia untuk leherannya itu sudah menyerupai leheran dari knalpot standar. Seperti yang kalian lihat, dia juga ada apa sih ini istilahnya, ada kayak nah ini kayak ada perutnya gitu nih. Ini dia sama seperti knalpot yang standarannya nih, ada perut seperti ini, gua nggak tahu namanya apa. Oke, nah jadi kalau untuk tarikan ini tadi gua udah nyoba keliling. Untuk tarikan sebenarnya kalau menurut gua nggak ada beda jauh ya dengan yang standar ya. Mungkin ya cuma beda berapa horsepower lah kayaknya sih. Kalau untuk HP-nya sih, torsinya tuh sangat-sangat kecil lah. Cuman kalau dari dari forum-forum, dari roponnya langsung itu bilangnya kan memang kalau kalian dyno test itu ada perubahan, ada kenaikan lah gitu. Jadi kalau misalnya kalian memang yang penasaran banget, silakan aja langsung coba dyno test gitu. Kalau gue sih memang incarnya tuh yang pertama hanya penampilan, kemudian yang kedua ya yang penting tarikannya tuh nggak ngempos deh gitu. Ya tadi gue sih memang belum coba untuk tarik gas full ya, full power ya, belum. Jadi cuma untuk bawa jalan sekitaran komplek aja, itu juga masih ya so-so lah, masih sama lah gitu, Brats. Oke, Brats, jadi sekian dulu nih vlog gua kali ini untuk pemasangan knalpot racing Rope One Cup V di Yamaha All New MX. Jangan lupa untuk diklik like, subscribe, dan juga komen. Bagi kalian yang ingin bertanya atau ingin memberikan saran, silahkan dicoret-coret aja. Oke, kalau gitu gua pamit dulu. Salam temporary, see you in another video. Ciao.